Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Senang sekali saya bisa bertemu kembali pada hari ini dalam renungan pagi Gereja Galang Mingyang Abian Base, hari Selasa 22 Juni 2021. Saya berharap Bapak Ibu pada saat ini ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini. Urapi setiap kami agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dan Roma 5 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini saya akan memberi tema kasih setia Tuhan melampaui kepanaan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini jelas sekali manusia dikatakan seperti rumput, seperti bunga di padang yang apabila angin melintasinya maka ia tidak akan ada lagi. Dalam pembacaan tadi, apa yang bisa kita petik untuk kehidupan kita atau apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini? Yang sampai saat ini kita masih hidup berdampingan dengan virus corona, COVID-19, yang sewaktu-waktu bisa mengancam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya dan berharap bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas semua masalah yang kita hadapi pada saat ini. Kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, seperti pemazmur mengatakan dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Apabila angin melintasinya, maka tidak akan ada lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rumput adalah tanaman yang tidak dipandang penting oleh beberapa orang, karena rumput dianggap sebagai tumbuhan pengganggu atau gulma. Dan rumput adalah tanaman yang sebentar ada dan sebentar hilang atau mati. Karena inilah segala sesuatu yang kita miliki, jabatan, kedudukan, harta, tidak bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Karena semua yang kita miliki itu karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari rumput dan apa yang menarik dari rumput itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau agar kita belajar dari rumput. Yang pertama, jadilah seperti rumput yang bermanfaat bagi orang lain. Ini artinya adalah bahwa
rumput itu harus memberi manfaat bagi orang lain. Banyak contoh yang bisa kita ambil. Rumput Swiss bisa ditanam untuk lapangan golf. Begitu juga rumput untuk makanan ternak seperti rumput gajah. Itu sangat bermanfaat bagi makanan ternak. Kita menjadi seperti rumput, jangan sampai kita menjadi rumput seperti rumput ilalang yang merugikan tanaman-tanaman lain. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti ilalang. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Di masa sulit seperti sekarang ini, jangan sampai kita merugikan orang lain. Hidup kita harus menjadi berkat. Yang kedua, jadilah rumput yang mampu bertahan. Jadilah rumput yang tahan banting. Jadi orang Kristen harus mampu menjadi orang yang kuat bertahan atau tahan banting. Seperti rumput yang mampu hidup di mana saja. Selagi ada tanah, rumput pasti bisa hidup walaupun selalu diinjak-injak, tetapi rumput selalu tumbuh dengan subur. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh patah semangat. Hidup yang tidak pernah putus asa. Jadilah kuat karena kasih setia Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Dan yang ketiga, jadilah seperti rumput yang membutuhkan air. Rumput subur tumbuh di tanah yang basah, di tepi aliran air. Kita harus seperti rumput yang membutuhkan air. Dalam firman Tuhan, Yesus berkata, "Akulah air hidup yang selalu memberi kepuasan dan hidup." Tetaplah bersama Yesus dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami seperti saat ini, kita harus selalu berharap kepada Yesus. Dan yang keempat, jadilah rumput yang tetap berbunga pada waktunya. Jadilah rumput yang menghasilkan bunga pada waktunya. Rumput tetap berbunga walaupun tidak ada yang memujinya. Dia diinjak-injak, tidak ada yang memperhatikan. Tetapi dia tidak kecewa dan tidak putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini walaupun kita melayani tidak ada yang menghargai, jangan putus asa, jangan marah, karena upah kita bukan dari manusia, tetapi upah kita datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, semasih kita diberi kesempatan, Tuhan ingin kita lebih berguna bagi orang lain. Tuhan ingin kita menghasilkan buah dalam hidup kita. Kehidupan di dunia ini terbatas seperti rumput dan akan lisut dan layu. Dan dalam masa hidup yang terbatas ini, mari kita terus berusaha melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Mari kita terus menghasilkan buah. Maka kita terus berpegang pada perjanjian Tuhan. Dan mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini Bapa, apapun aktivitas kami, biarlah firman-Mu nyata dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari yang baru yang diberikan Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.
Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.